Topiknya adalah dampak kebijakan pemerintah terhadap industri kesehatan di Indonesia. Hari ini pembicaranya mungkin dari Ibu Dr. Lia G. Partakusuma, SPPK MM Mars, yaitu adalah PLT Direktur Utama PT Pertamina Bina Medica IHC. Selanjutnya saya dari moderator sendiri, dari Gabriela Dina. Saya adalah salah satu anggota tim dari Investment Banking Financial Advisory dari Bana Sekuritas. Mungkin dari Bapak Tulus, selaku dari Direktur Investment Banking, dapat memberikan kata sambutan dan perkenalan terhadap PT Pertamina Bina Medica BIHC, berikut juga dengan para peserta yang telah hadir dalam webinar hari ini. Baik, terima kasih Gabriela. Selamat pagi semuanya, khususnya selamat pagi kepada pembicara kita yang sudah punya pengalaman panjang ya. Ibu Dokter Lia G. Partakusuma, SP, PKK, MM Mars, selaku PLT Direktur Utama Pertamina Bina Medica IHC, yang mana Pertamina Bina Medica IHC ini under apa namanya itu Pertamina. Saya sudah mengikuti eh, proses juga waktu IHC ini menjadi holding subholding Bu ya, subholding daripada Pertamina. Dan langkah dari IHC ini kita sudah bisa nanti lihat atau dengarkan daripada Dokter Ibu Lia, seperti apa ke depannya sehubungan dengan kebijakan pemerintah di bidang sektor kesehatan. Mungkin para peserta nanti juga bisa mengetahui atau sudah mengetahui bagaimana fokus pemerintah sekarang ini untuk meningkatkan penanganan kesehatan secara komprehensif di Indonesia ya. Jadi kalau kita bisa dengarkan dari Dokter Lia, maka kita akan senang sekali dan kita akan melihat seperti apa arahnya. Saya nggak tahu juga nanti mungkin ke depan apakah IHC ini juga akan mempunyai kesempatan untuk menjadi salah satu public company. Nanti coba kita lihat apa yang disampaikan oleh Dokter Lia. Dan untuk mempersingkat waktu, saya pikir kami mempersilakan Ibu. Terima kasih banyak Bu Dokter atas waktunya. Kami tahu Ibu sangat sibuk ya, apalagi sekarang banyak banyak corporate action juga yang sedang dilakukan juga oleh IHC. Dengan waktu Ibu yang sangat berharga, kami sangat menghargai dan kami berikan kesempatan Bu kepada Ibu untuk memaparkan paparan yang sudah Ibu persiapkan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Dokter. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Tulus atas kata sambutan yang telah disampaikan. Mungkin kita bisa lanjut ke acara selanjutnya terkait dengan pemaparan materi dari Dokter Lia. Sebelum pemaparan materi, mungkin sebelumnya saya perlu memberikan riwayat pendidikan dan beserta riwayat pekerjaan dari Dokter Lia. Sebelumnya pendidikan Dokter Lia itu dari FK Unpad untuk S1-nya ya Dok, lalu untuk spesialisnya di FKUI, dan untuk S3-nya itu ada di UGM. Sungguh benar-benar outstanding untuk pencapaian dari Dokter Lia ini. Untuk riwayat pekerjaannya juga sebelumnya Dokter Lia itu Kepala Puskesmas di Provinsi Riau, lalu Direksi dari RSUP Persahabatan, Direksi RSUP Fatmawati, Direksi RS Jantung, dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Dan pada saat ini Dokter Lia merupakan Direktur Medis PT Pertamina Bina Medica IHC dan merupakan PLT Direktur Utama dari PBM IHC juga. Mungkin waktu dan tempatnya dipersilahkan Bu Dokter untuk menyampaikan materi dengan topik dampak kebijakan pemerintah terhadap industri kesehatan Indonesia pada hari ini. Terima kasih Dokter. Ya. Terima kasih Mbak Gebi. Nah, jadi mohon mungkin manggilnya Ibu Lia saja ya kan lagi nggak praktek. Baik. Siap Bu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Bahana Security dan utamanya nih, tadi ada Bapak Tulus Nababan yang telah ngobrol-ngobrol singkat sebelumnya dan sangat senang kami IHC, PBM IHC bisa memenuhi undangan ini karena buat PBM IHC atau Pertamina Bina Medica IHC ini satu kewajiban ya untuk kami memberikan informasi-informasi terkait pelayanan kesehatan yang kami lakukan selama ini. Nah, mungkin kalau kita bicara dampak kebijakan pemerintah terhadap industri kesehatan Indonesia ini sangat banyak karena tahun 2023 sampai 2024 pemerintah ini banyak banget membuat kebijakan-kebijakan industri kesehatan ya.
ada aspek regulasi pelayanan kesehatannya, ada pembiayaan, ada penggunaan teknologi dan perlindungan konsumen, kemudian juga eh, banyak lagi, terutama di tahun 2023 itu yang banyak diperbincangkan adalah masuknya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi pemerintah belakangan ini sangat concern terhadap kerangka kerja hukum yang komprehensif gitu ya untuk peningkatan standar pelayanan kesehatan. Kami juga sudah tambah banyak lagi regulasi dan juga satu hal yang baik tentunya adalah bagaimana pemerintah itu juga memperhatikan sekali perlindungan hak pasien dan juga ada satu prospek yang sangat baik yaitu adalah di bidang digitalisasi layanan kesehatan. Tentunya undang-undang kesehatan ini mendorong agar kualitas pelayanan tuh tambah baik, tambah efisien dan juga transparansi dalam sektor kesehatan ini akan membuat masyarakat juga makin percaya terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia. Nah, karena sangat banyak, maka saya mungkin fokus saja kalau izin Pak Tulus dan Mbak eh, Debbie, kita akan coba bahas yang terbaru adalah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 gitu ya, karena kalau tidak nanti waktunya akan terlalu panjang. Izin saya, mudah-mudahan sudah terlihatkah ini paparan saya? Sudah. Ya, sudah terlihat, Dok. Ya. Jadi yang pertama ditutup dulu ya. Yes. Yang pertama adalah cerita sedikit lah ya tentang PBMIHC. Jadi kami ini adalah sebuah holding company di mana saat ini kami ada sekitar 75 rumah sakit dan 68 klinik yang kami kelola. Yang 15 adalah yang kalau dulu mungkin teman-teman mengenal Rumah Sakit Pertamina. Jadi Rumah Sakit Pertamina ini awalnya dijadikan satu holding. Jadi holding ini adalah holding dari Rumah Sakit Pertamina saja yang terdiri dari rumah sakit yang tadinya melayani staf dari Pertamina itu sendiri. Nah, kemudian setelah kami menyatakan bahwa ini holding, maka kita sudah mulai membuka diri lebih banyak untuk publik dan kemudian akhirnya ada beberapa rumah sakit lain juga yang diminta oleh BUMN untuk bisa bergabung sehingga namanya menjadi IHC atau Indonesia Healthcare Corporation. Nah, di sana bergabung ada 21 anak perusahaan lain, kemudian juga ada KSO dan ada beberapa membership juga yang akhirnya menjadi satu kita sebut sebagai IHC. Kemudian untuk klinik kita ada sekitar 14 klinik dan 54 anak perusahaan yang baik klinik ini utama atau pertama dan kalau kita bisa lihat di sini dia mulai dari ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan tentunya ada di Sumatera juga, ada di Papua. Nah, ini adalah beberapa rumah sakit yang sedang kita kembangkan ya saat ini. Baik ini Bali International Hospital, mungkin sudah pernah dengar. Mudah-mudahan tahun depan ya kita sudah grand launching. Tadinya mau 2024, tapi ternyata ada beberapa kendala yang masih harus kita benahi. Kemudian Rumah Sakit Panorama Balikpapan insya Allah akan dibuka pada bulan Agustus ini dengan kapasitas 100 tempat tidur dan kelas C. Dan untuk Rumah Sakit Kanker ini eh, kita rencanakan untuk dibuka di sekitar tahun 2025 juga. Letaknya adalah di Bandung ya, di Bandung, di mana rumah sakit ini akan dikhususkan untuk pelayanan onkologi. Nah, rumah sakit yang sekarang yang ada, yang sudah kami running itu beberapa buah sudah mungkin dikenal cukup lama ya. Yang pertama adalah Rumah Sakit Pusat Pertamina, lokasinya di Jakarta Selatan, tempat tidurnya sekitar 250. Saat ini sedang renovasi ya, dan kami juga akan lebih banyak lagi melaksanakan pelayanan jantung, saraf, dan kanker. Kemudian Rumah Sakit Pertamina Balikpapan sekarang juga sudah ada. Belakangan ini akan kita kembangkan juga dengan pelayanan kanker, saraf, dan rehabilitasi medik dan akan naik menjadi kelas B dengan jumlah tempat tidur yang bertambah. Kemudian ketiga adalah Rumah Sakit Pelni. Di sini mungkin Pak Tulus sudah berpengalaman sekali dengan Rumah Sakit Pelni ini. Alhamdulillah tahun ini ya bahkan kami baru beroperasi dengan adanya Merrill Tower, yaitu rumah sakit yang cukup baik lah kita anggap untuk bisa menerima pasien-pasien eksekutif maupun internasional. Kemudian yang terakhir adalah Rumah Sakit Otak Jantung Makassar. Ini juga letaknya di Makassar kelas B dan banyak sekali kegiatan-kegiatan baru yang kami laksanakan karena namanya Rumah Sakit Otak dan Jantung tentu kita Center of Excellence-nya adalah otak dan
jantung ya, neurologi dan kardiologi. Nah, ini adalah saya mencuplik ya satu Perpres, yaitu Perpres 59 tahun 2024, yaitu tentang jaminan kesehatan. Kami anggap ini yang paling dekat ya dengan kondisi sekarang, di mana intinya Perpres ini adalah mengganti Perpres dari nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Dan masih baru berlakunya, yaitu 8 Mei 2024. Ada 24 perubahan pasalnya, dan fokusnya ini adalah implementasi kelas rumah sakit ya, dengan tempat tidurnya yang sudah ditentukan, review kelas, dan di sini kita kenal juga ada istilah COB atau Coordination of Benefit ya, yang sekarang ini juga tentu sangat berkaitan dengan teman-teman di insurance. Nah, untuk KRIS, review kelas, dan COB ini, kalau KRIS itu adalah di mana kita menginginkan adanya standarisasi sarana dan prasarana rawat inap. Sedangkan kalau untuk review kelas ini, mereka ingin memastikan ya, BPJS ini ingin memastikan bahwa rumah sakit itu memenuhi persyaratan sesuai PP 47 tahun 2021 yang sebelumnya sudah lama sebetulnya dicanangkan. Dan sedangkan COB sendiri atau Coordination of Benefit dirancang untuk mengkoordinasikan bagaimana sih manfaatnya antara penyedia jasa kesehatan dengan asuransi kesehatan tambahan atau AKT. Nah, ini KRIS ya. KRIS itu adalah kelas rawat inap standar, di mana mereka dari BPJS itu mempunyai 12 kriteria untuk fasilitas kamar. Jadi yang pertama adalah komponen bangunannya, ya, diharapkan minim porus ya. Jadi kita tahu bahwa porus itu menyebabkan terjadinya infeksi yang cukup tinggi, sehingga diharapkan semua yang kita bangun itu porusnya sedikit. Tapi saya yakin nanti ke depan akan ada lagi teknologi yang lebih lebih tinggi ya. Walaupun mungkin ada banyak tekstur, tapi kelihatannya dunia kesehatan tidak berhenti ya, termasuk di dalamnya adalah prasarana dan sarana yang semakin canggih. Mudah-mudahan akan ada, walaupun kita bisa improvisasi gitu, karena kalau enggak boring ya, itu aja. Biasanya kan kalau pasien enggak suka kalau tempat tidur rawatnya itu atau ruang rawatnya itu seperti di rumah sakit, pengennya kayak di rumah gitu kan. Kemudian ada ya meja itu sama lah seperti standar biasa, ada partisi yang baik, ada kelengkapan yang sesuai dengan kebutuhan, ada ruang rawatnya maunya sesuai dengan ya jenis kelamin, dewasa, anak, penyakit infeksi, non infeksi itu rasanya memang sudah standar ya di rumah sakit. Kemudian jarak tempat tidurnya juga harus cukup nyaman gitu ya, sehingga dua orang itu tidak saling mengganggu ya kalau dirawat kelas bersama, ventilasi baik, temperatur juga sesuai dengan standar, pencahayaan, kamar mandi juga harus memenuhi syarat, baik itu pasien yang biasa maupun yang accessibility punya ada keterbatasan, dan ada oksigen. Jadi ini adalah 12 standar yang ditentukan oleh BPJS. Kemudian di sini tujuannya adalah untuk menekankan adanya disparitas pelayanan ya antar rumah sakit, serta maunya memang kualitas layanan kesehatan untuk pasien itu ditingkatkan. Nah, sekarang apa sih dampaknya gitu ya? Jadi dampaknya ini, kalau memang rumah sakit itu diminta untuk mempunyai standar, tentu yang dilakukan saat ini adalah membuat standar ya. Jadi standar eh, medium yang layak untuk bisa melayani pasien. Dampak positifnya pasti ya, ada standar pelayanan, karena rumah sakit di Indonesia ada 3.000 lebih ya, dan saat ini tidak semua mempunyai fasilitas yang sama gitu ya. Banyak rumah sakit yang belum terstandar mungkin, tetapi banyak juga rumah sakit yang sekarang sudah berubah. Nah, jadi kalau kita standarnya sudah ada, tentu kita lebih gampang lagi ngikutin. Kalau pembangunan, ya kita ikuti dengan standar yang sudah ada. Jadi trust masyarakat terhadap kesehatan mudah-mudahan tambah besar gitu ya. Kan kita nggak ingin juga semua banyak pasien kita seperti yang telah banyak diunggah di media massa, bahwa banyak sekali ya pasien yang keluar negeri karena merasa kurang puas terhadap layanan di dalam negeri. Nah, dampak negatifnya adalah tentu potensi peningkatan biaya operasional bagi rumah sakit yang sudah jadi harus merubah tempat tidur dan sebagainya. Kemudian dananya cukup tinggi tentunya, terutama untuk rumah sakit yang kecil, dan tantangan dalam pemenuhan pelatihan, karena makin apa namanya, tentu pelatihan itu semakin harus sesuai dengan apa yang kita standarkan di pelayanan kesehatan. Nah, kemudian pembayaran klaim ini juga dampaknya karena ada review kelas ya. Jadi review kelas ini menyesuaikan dengan peraturan. Sebenarnya sih kalau menurut saya sih bagus-bagus aja ya, karena itu adalah janji pihak rumah sakit komitmen terhadap kelas yang dia pegang. Kalau dia kelas C ya dia berarti harus ada persyaratan rumah sakit tipe C harus dipenuhi.
B demikian juga, A demikian juga. Nah, ada juga yang menyatakan bahwa wah karena rumah sakitnya harus sesuai dengan tempat tidur, bisa-bisa revenue turun karena kapasitasnya juga menjadi rendah. Tapi ini mudah-mudahan sih bisa kita siasati terutama untuk rumah sakit baru, begitu dia mulai merencanakan harusnya sudah bisa menyesuaikan. Nah, jadi apa yang kita siapkan ya pasti seperti ini tadi, fasilitas kita tingkatkan, pelatihan kita tingkatkan juga. Kemudian kalau di IHC sendiri kami saat ini sedang melakukan identifikasi gap dari seluruh rumah sakit, kemudian kita menyusun anggaran dan apa tahapan-tahapan yang harus kita implementasikan ini terus-terusan kita laksanakan. Nah, tantangannya tentu satu selain finansial, SDM, kendala teknis dan infrastruktur. Rupanya nggak semua arsitek yang punya kemampuan yang sama kalau menjadi perencana rumah sakit gitu. Jadi kami saat ini sering sekali ngobrol sama teman-teman arsitek, teman-teman sipil, teman-teman di mechanical engineering untuk bicara gimana sih sebetulnya standar rumah sakit yang baik gitu ya. Jadi jangan sampai kita bikin rumah sakit ternyata tidak memenuhi kebutuhan. Itu kebutuhan apa? Kebutuhan masyarakat. Masyarakat ini sekarang kan makin kritis. Semua pasti akan butuh tempat yang layak, tempat yang standar. Nah, kalau standar rumah sakitnya sendiri secara fisik kurang memadai, tentu bukan menjadi menjadi apa ya menjadi eh, menjadi keinginan untuk pasien untuk datang ke tempat tersebut. Jadi ini luar biasa menurut kami dari secara fisik dan budget rumah sakit harus bebenah banyak. Nah, ini ada satu yang menarik mungkin untuk Bahana yang kita bisa diskusikan lebih lanjut. Ada yang namanya System Coordination of Benefit atau COB. Nah, ini adalah koordinasi manfaat diterima pasien sebagai penyedia layanan dan asuransi kesehatan tambahan. Jadi artinya kalau kita lihat peserta ini kalau datang ke rumah sakit dia bisa, kalau dia BPJS, dia bisa seperti klaim sama seperti rutinnya ke BPJS Kesehatan. Nah, kemudian BPJS Kesehatan akan melakukan pembayaran, tapi apabila ada kegiatan-kegiatan yang memang merupakan top up dan di luar dari standar yang ada, yang telah ada oleh BPJS, maka asuransi kesehatan tambahan ini bisa menjadi penjamin kedua. Jadi istilahnya ada penjamin pertama dari BPJS Kesehatan dan ada dari insuran lain sebagai penjamin kedua. Mereka dapat melakukan klaim selisih ataupun bayar selisih dari tindakan-tindakan khusus tersebut. Sehingga di sini nanti akan ada dua kelompok ya, kelompok penjamin terhadap pasien-pasien BPJS, ada juga yang disebut sebagai penjamin terhadap pemberi kerja untuk yang tahap AKT ini. Kita berharap bahwa dengan adanya tambahan ini, pasien bisa mendapatkan tambahan dari standar minimum yang menjadi hak pasien. Yang mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan karena bagaimanapun sebetulnya ya kita ingin memberikan yang terbaik, tetapi kalau kita istilahkan bahwa jaminan yang lebih luas itu pasti ada batasan gitu ya. Tidak mungkin kita semua melaksanakan tetapi tanpa batasan yang jelas. Nah, ini kalau kami sendiri COB ini adalah peluang ya. Jadi kami sekarang menyesuaikan sistem klaim dan pembayaran yang terintegrasi. Untuk COB kami berkomunikasi dengan para asuransi. Mudah-mudahan bisa lebih rapi lagi ke depannya. Kita ingin meningkatkan kerjasama asuransi dan tentunya pemberi kerja. Ekspektasinya apa sebetulnya? Tentu kalau ekspektasi penetrasinya adalah semakin banyak asuransi kesehatan tambahan dan pemberi-pemberi kerja yang bisa menjamin selisih biaya. Dan untuk asuransi tambahan dan pemberi kerja sekarang ini kan belum terlalu banyak. Nah, dengan adanya kita ngobrol-ngobrol seperti ini, saya berharap bahwa akan makin mengerti dan makin banyak animo dari asuransi kesehatan tambahan ini. Memang masih ada kendala antara lain ketidakpastian peraturan ya. Gimana nanti klaimnya, apakah tetap sesuai hak kelas atau enggak gitu dengan adanya peraturan dari KRIS misalnya. Dan BPJS itu bagaimana kalau 100% belum KRIS itu kan dikasih batas kita ya Juni 2025 misalnya. Apakah menyesuaikan dengan realisasi atau bagaimana kami juga belum tahu. Dan yang terakhir adalah harusnya sih tidak ada ini ya, tidak ada keraguan. Harusnya penetapan manfaat, iuran peserta dan tarif baru ini harusnya akan menjadi lebih baik ya tentu buat pengguna jasanya. Nah, kesimpulan peraturan Perpres 59 tahun 2024 ini memang membawa perubahan signifikan, terutama pada implementasi KRIS, ya, tempat tidur dan juga kebijakan COB tadi. Tantangan yang ada, kita ingin adanya pendekatan yang lebih strategis lagi ya, demi manfaat jangka panjangnya, supaya masyarakat juga
lebih happy dan mudah gitu untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan di kami di IHC. Jadi saya yakin bahwa kesiapan dan adaptasi serta kerjasama adalah kunci sukses dalam menghadapi perubahan ini. Saya rasa mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan supaya ngobrol-ngobrol lebih banyak kita bisa dapat satu pemahaman gitu ya untuk seperti apa sih kesiapan IHC itu yang mungkin sebagian bisa kami sampaikan. Mungkin itu dulu Mbak Gaby. Terima kasih. Terima kasih Bu Lia atas pemaparannya. Mungkin ini aku menyampaikan sedikit dulu. Sebelumnya saya juga mengerjakan proyek di PBMIHC untuk akuisisi beberapa rumah sakit. Dan kebetulan kemarin juga dari AFG itu mengakuisisi asuransi kesehatan Bu Dokter. Jadi asuransi kesehatan memberlakukan sistem coordinations of benefits juga. Jadi memang kalau dari aku sendiri, aku cukup dekat sih dengan sistem-sistem ini sebetulnya. Jadi ada beberapa yang menurut aku cukup menarik nih dari peraturan ini, di mana kalau misalnya dari peraturan pemerintah memang ada kebijakan untuk meningkatkan dari kelas rawat untuk menetapkan peraturan terkait dengan kelas rawat inap standar. Tapi ada juga peraturan mengenai coordination of benefits. Tapi dari situ aku pengen lihat sih Bu Dokter, mungkin ini pertanyaan ke Bu Dokter juga. Kira-kira sebetulnya terkait dengan coordination of benefits ini dari asuransi kesehatan yang mungkin akan diberlakukan juga pada PBMI Aceh bekerja sama dengan beberapa asuransi kesehatan, apakah pemberlakuan sistem asuransi ini berdampak positif ya dok terhadap peraturan KRIS sendiri atau mungkin mungkin point of view-nya seperti pada bisnis PBMI Aceh sendiri sebetulnya ini dampaknya positif nggak sih dok gitu? Seperti tadi telah saya sampaikan, memang buat kami sih semuanya itu pasti positif ya. Positifnya apa? Karena kami juga diberikan ketegasan gitu ya bahwa ini loh standar minimalnya. Jadi tidak ada lagi rumah sakit yang kalau kita lihat ya, kalau di kami nih banyak rumah sakit kecil sebetulnya. Masih ada rumah sakit kelas D, masih ada rumah sakit kelas C yang kadangkala agak sedikit perlu kita benahi gitu ya. Nah, ini dengan adanya standar tersebut tentu pembenahan atau renovasi atau peningkatannya itu lebih mudah. Karena terus terang 60% dari pasien kami adalah pasien BPJS sebetulnya. Ada rumah sakit yang 90% pasiennya pasien dari JKN. Nah, ini dengan ini standar positifnya adalah memicu kita untuk semuanya itu memenuhi standar minimal, bahkan kalau bisa lebih dari standar tersebut. Itu yang menurut kami satu dampak positif. Iya, baik dok. Tapi kalau misalnya dari sistem coordinations of benefits sendiri, apakah berdampak positif ya dok terhadap rumah sakit gitu? Iya, iya. Kalau- Kalau Hmm. ya kalau si OB ini kan memang jelas ya sangat bermanfaat karena kita tahu kalau namanya insurance, apalagi ini insurance-nya se-Indonesia gitu dengan jumlah yang tidak sedikit, tidak main-main, eh, pastinya ada orang-orang yang akan terbiayai lebih besar daripada orang-orang yang lebih sehat gitu ya. Nah, pada saat tertentu dengan tarif dari JKN yang memang belum bisa memenuhi harapan semua rumah sakit. Nah, di sini adalah bagaimana kami sebagai rumah sakit itu harusnya bisa melayani semua pasien. Jadi artinya contoh Hmm. aja, kalau kita tahu pasien-pasien kanker ya, itu pasien kanker atau pasien jantung itu mereka sangat banyak membutuhkan biaya. Ya pasien operasi jantung itu bisa ratusan juta sampai mendekat ke 1 miliar. Nah ini sedangkan tidak ada ya satupun dari JKN ini atau dari BPJS memberikan ada nilai yang sebesar itu. Nah otomatis kami harus bicaranya dari finance itu secara global satu rumah sakit. Bila ada biaya-biaya yang lebih murah dengan volume banyak, ini akan membantu mensubsidi biaya mahal yang pasien-pasien tertentu begitu. Nah, tapi kan tidak mudah juga buat rumah sakit ya untuk mengatur itu. Jadi bila ada insurance lain tambahan, kemudian kita bisa menggunakan eh, pembiayaan JKN sebagiannya BPJS, kemudian nanti akan ditambahkan dengan yang lebih lagi pembiayaannya itu akan membuat kami lebih leluasa gitu ya untuk memberikan pelayanan bagi pasien-pasien. Jadi sangat-sangat manfaat buat kami COB. Hmm. Baik dok. Tapi kalau untuk dari sisi peningkatan, maksudnya dari eh, semacam motivasi lah ya dalam tanda petik motivasi rumah sakit waktu untuk meningkatkan kelas layanan rumah sakit ini dari sisi SOB ini adalah sebuah motivasi nggak sih bagi rumah sakit untuk meningkatkan pelayanannya atau mungkin lebih ke arah pelayanan ke pasien gitu untuk meningkatkan KRIS keris ini nih gitu Iya, dok. ya. Jadi kalau buat rumah sakit ini sebenarnya kan banyak pelanggan kita yang paling utama ya. Yang pertama adalah Hmm. pasien dan keluarganya.
ya. Kemudian yang kedua adalah pihak mitra kita nih. Pihak mitra kita artinya memang orang-orang yang setiap harinya tuh menjadi vendor kita. Nah, yang Hmm. ketiga adalah pihak-pihak yang penjamin tadi. Ya, pihak-pihak penjamin itu artinya baik itu dari pemerintahnya, dari BPJS, kemudian ada insurance lain. Nah, ini buat kita ini semua klien atau semua pelanggan itu memang harus mendapatkan pelayanan yang terbaik gitu buat mereka. Nah, dengan adanya eh, pasien-pasien yang boleh meningkatkan fasilitasnya, otomatis kami juga terpacu untuk membuat pelayanan yang lebih baik lagi. Jadi diistilahkan gini, kalau kita membuat rumah sakit yang medium, itu akan medium semua dengan standar yang tadinya di bawah kita naikkan ke medium. Jadi medium itu kita akan buat menjadi satu standar besar di IHC. Jadi tidak boleh ada yang membuat standar lebih rendah dari itu. Kami bikin standar medium. Tapi pada orang-orang tertentu, kami punya banyak pelanggan ya BUMN maupun orang dari swasta yang mereka menginginkan lebih dari standar Hmm. medium tadi. Entah dia berupa pasien eksekutif atau memang dia adalah pasien kasus khusus yang tadi saya sampaikan. Dia pasien kanker yang butuh pengobatan jangka panjang, dia pasien jantung yang perlu operasi yang lebih besar dengan peralatan yang mungkin saja belum ada di Indonesia ataupun kalau ada sangat mahal gitu. Nah, pasien-pasien seperti ini kan harus kita berikan fasilitas juga. Nah, kalau kita tutup hanya dengan pelayanan medium, itu mungkin pasien-pasien tersebut akan lari ke luar negeri karena dia pikir nggak Hmm. mungkin lah saya bisa dapat di rumah sakit di sini gitu. Nah, dengan adanya cost of benefit, tentu rumah sakit punya satu kepastian atau kejelasan bahwa covering dari pasien tersebut bukan hanya oleh BPJS-nya, tapi juga ada tambahan insurance lain yang mungkin bisa membantu kami ya untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan pasien tersebut. Ya seperti itu. Jadi betul-betul buat kami sih COB itu adalah harapan dan sangat membantu ya di baik kami di rumah sakit kepada pasiennya maupun kepada pelanggan-pelanggan lain. Oke, oke dok, well explain banget dok, thank you very much dok. Tapi mungkin aku kepo juga sih dok, kira-kira untuk PBMIAC ini saat ini tuh yang di cover BPJS tuh berapa rumah sakit ya dok? Dari 78 rumah sakit ya tadi ya? Iya, Kira-kira tuh kami ada. iya, seluruh rumah sakit kami ini dari yang kami yang pegang sendiri kan 36 rumah sakit ya. 36 rumah sakit Hmm, ini semuanya melayani BPJS. Nggak ada yang nggak. hmm, Seperti Pelni itu bahkan mungkin Pak Tulus bisa beri ini ya, bahwa 90% itu pasiennya BPJS gitu ya. Jadi kita membuka eksekutif supaya pasien eksekutif juga ada kesempatan karena otomatis dengan jumlah pasien yang banyak kan antrian jadi panjang. Nah, beberapa pasien eksekutif betul. menginginkan waktu tunggu yang lebih pendek, ya jadi turnaround-nya itu bisa lebih lebih singkat gitu. Jadi kami sediakan sekarang ada yang BPJS tapi ada juga yang eksekutif. Nah, seperti itu. Jadi kita dua-dua antara pasien BPJS maupun bukan harusnya pelayanan bisa kita berikan sama, hanya bedanya terutama biasanya hanyalah waktu tunggu. Otomatis kalau yang ngantri Hmm, dalam satu tempat ada 100 orang sama yang 10, jadi tentu kesempatan dia untuk lebih cepat pelayanannya kan lebih yang pendek gitu. Tapi artinya kami semua rumah sakit di IHC itu membuka untuk apa namanya untuk BPJS ya. Itu sih intinya. Mungkin Saat ini ya kita buka. Iya. Gaby bisa dapat apa? Saya kasih masukan dikit mungkin Gaby ya, Bu Dokter ya. Iya, iya silakan Pak. Jadi saya lihat tuh di PLNI itu Bu Dokter nanti mungkin dari apa dari apa yang ikut webinar juga bisa 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 mempertanyakan ke Bu Dokter juga ya. Jadi saya lihat tuh di PLNI itu banyak juga orang yang punya kemampuan lebih dari BPJS sebenarnya kan Bu ya. Iya, Iya kan? betul. Tapi dia mau minta kelas yang lebih tinggi gitu kan. Soalnya waktu itu kan apa rumah sakit PLN itu kerjasama dengan InHealth, Mandiri InHealth, Hmm, iya iya, kan Bu iya. ya? Mm, Supaya nanti mereka bisa top up di situ kan Bu ya? mm. Sehingga mereka bisa dapat ini. Itu sebabnya Merial itu kan dibuat untuk itu kan Bu ya? Untuk Betul, betul, Pak. pasien-pasien yang itu kan ya. Uh, Mm, saya juga punya pengalaman Bu, ibu apa ayah mertua saya tuh apa dia kena masuk rumah sakit ya di Bandung itu, Rumah Sakit Advent Bandung. Iya kan? Kalau dia bisa dapat BPJS, tapi dia bisa top up ke sana kan Bu ya, untuk dapat iya, fasilitas iya. yang lebih baik. Kan kan gitu kan Bu ya, dengan Betul, asuransi betul. yang ada kan gitu Bu ya, sehingga BPJS-nya juga bisa dipakai, top up-nya juga nggak terlalu besar gitu. Kira-kira mungkin gitu ya Bu Dokter ya. Betul, betul, betul. Betul, Gitu. Pak. Jadi dilemanya gini, teman-teman yang sudah kan semua orang rata-rata sudah punya BPJS ya, punya Ya. punya apa sebagai JKN ada insurance yang dia punya gitu. Kadang-kala jadi marah karena gini, saya ini kan tiap bulan bayar katanya. Kalau saya mau masuk ke BPJS ya kami layani, tentu layani. Cuman
memang kami harus menjelaskan bahwa memang banyak yang sedang mengantri gitu kan. Contoh operasi aja. Karena saya bekerja terakhir di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita itu benar-benar kan operasi itu memang antri ya, memang begitu gitu. Jadi tidak pilih-pilih kan, memang pasien itu sesuai dengan urutannya. Nah, tapi begitu kecuali emergency ya. Kalau emergency tentu tidak ada lagi sistem antrian. Tapi begitu kita mau bicara ada operasi lain yang dia punya apa eh, updating misalnya peralatan atau apa yang perlu yang mereka dengar karena sekarang pasien ini sangat kritis Pak. Jadi dia sudah bisa baca di apa online dan sebagainya yang apa namanya bahwa ada sesuatu yang lebih canggih, lebih baru, mereka suka nanya, saya pengen pakai BPJS, tapi sayang kalau saya nggak pakai BPJS ya karena selisihnya jadi besar. Akhirnya sekarang dengan ketentuan COB ini, kami dari rumah sakit bisa lebih mudah. Kami menyediakan alatnya, tapi mungkin nanti top up-nya akan ditambah dibantu dengan asuransi lain tadi ya. Kita sebutkan AKT ya. Ya, seperti itu Pak, betul. Jadi seperti yang tadi Bapak sampaikan, banyak sekali yang bisa terbantu dengan adanya COB ini. Baik, Bu, thank you. Mungkin kalau dari aku sih, aku cukup jelas ya terkait dengan peluang dan juga kira-kira opportunities daripada eh, penambahan peraturan ini, terutama dari kelas rawat inapnya juga, lalu COB, dan lain sebagainya. Kira-kira dari Bapak Ibu mungkin peserta, apakah ada pertanyaan lebih lanjut yang ingin disampaikan ke Bu Lia? Baik, kalau memang tidak ada, mungkin dari Bahana Sekuritas, berarti sangat berterima kasih Bu Lia Ya. sudah bisa Saya join boleh hadir. tambah dikit nggak, mungkin Mbak Gebi? Oh, boleh, Nah, jadi boleh Bu. saya pengen cuma menyampaikan bahwa jadi manfaat utama nih ya COB ya kalau memang artinya bisa kita lihat secara overall gitu ya. Yang pertama adalah pengurangan beban resiko, ya kan? Jadi biasanya karena inasi bijis atau dari tarif dari BPJS ini termasuk semuanya adalah pukul rata gitu kan, baiknya dia nggak membayangkan ada di Papua maupun di Jakarta, maka dengan adanya COB ini kita bisa berbagi resiko dengan insurance lain yang bisa membantu ya. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua adalah peningkatan penetrasi pasar otomatis dengan adanya kesempatan untuk pasien-pasien itu bisa punya asuransi lain selain BPJS, makin banyak JKN itu dimanfaatkan gitu ya, makin banyak JKN dimanfaatkan, kemudian juga insurance juga punya kesempatan untuk mencari pasar baru yaitu orang-orang yang udah punya BPJS tapi mereka ingin meningkatkan fasilitasnya. Nah, kemudian kami juga sekarang ini banyak kolaborasi dengan BPJS. Artinya apa? Kami bilang bahwa kami punya pasien-pasien asuransi yang pengen juga masuk ke BPJS. Jadi jangan salah, ada juga perusahaan-perusahaan besar mereka sudah punya BPJS tapi nggak pernah dipakai, hampir mereka pakai semuanya biaya-biaya yang dari company-nya gitu. Nah, ini dengan adanya seperti ini kan kolaborasi BPJS juga BPJS bisa masuk ke perusahaan-perusahaan tersebut gitu ya, jadi menambah ini mereka gitu brand mereka juga. Kemudian optimasi biaya. Nah, dengan adanya JKN yang menanggung sebagian besar biayanya ini, perusahaan asuransi bisa alokasi sumber dana mereka untuk berikan manfaat yang lebih besar pada pelanggan mereka kan. Otomatis kan begitu ya. Jadi mereka bisa karena nantinya mungkin yang dilakukan di kita adalah yang standar ditambah eksekutifnya, mungkin saja dia bisa menawarkan ke akses rumah sakit yang premium, fasilitas lain yang lebih lebih canggih, mungkin super canggih gitu ya. Jadi ini fasilitas bisa ditawarkan lebih banyak lagi oleh si perusahaan asuransi lain. Kemudian diversifikasi produk. Kita tahu bahwa manfaat asuransi itu bisa fokus pada inovasi ya, ada inovasi produk-produk lain yang mungkin buat mereka adalah kebutuhan yang spesifik dengan segmen pasar yang berbeda. Itu penting sekali. Dan pengurangan klaim untuk penyakit umum itu juga kami sangat banyak itu dengan penyakit-penyakit namanya adalah penyakit kronik. Penyakit kronik itu kalau seseorang misalnya udah didiagnosa sebagai penyakit hipertensi misalnya, itu kan seumur hidup ya. Mungkin Pak Tulis tahu ya. Begitu kita sekarang sudah makin sepuh nih, obat-obatan tuh udah kayak sudah seperti vitamin gitu ya. Apa aja itu harus diteruskan seumur hidup. Obat-obat kanker juga panjang gitu ya. Jadi obat penyakit kronik itu banyak sekali yang memakan biaya di rumah sakit terus terang baik itu pemerintah buat swasta itu luar biasa. Nah, kemudian jadi kalau penyakit-penyakit umum itu akhirnya ditanggung juga oleh
masing-masing, tapi nanti selanjutnya baru penyakit-penyakit yang berat aja ditanggung oleh eh, BPJS. Kita tahu bahwa BPJS itu punya eh, rujukan berjenjang, jadi nggak bisa langsung kita mau ke spesialis, nggak bisa kan. Nah, ini juga akan bisa mengurangi pembiayaan kesehatan. Kemudian edukasi, edukasi bahwa sakit itu mahal dan nggak enak gitu ya. Jadi bagaimana caranya supaya pasien itu bisa lebih prevention. Kalau sekarang anak-anak muda saya lihat luar biasa nih, semuanya olahraga. Pasti Mbak Gaby juga olahraga ya. Pak Tulis juga ya olahraga rutin kan? Oke ya, jadi kita pengen banget itu. Dan satu lagi yang paling penting kalau kita ngobrol sama Mbak Hana ya, meningkatkan cakupan asuransi kesehatan. Itu saya rasa beberapa poin penting buat ya kita sama-sama pelajari tentang opportunity ya. Jadi bukan hanya sebagai apa namanya negatif aja, tapi bagaimana opportunity kami dari IHC ingin meraih opportunity itu gitu. Yang mudah-mudahan bisa kerjasama dengan dibantu oleh teman-teman dari Bahana Security. Mungkin itu sih dari saya. Baik, terima kasih Bu. Mungkin ini ada satu pertanyaan juga Bu dari apa namanya dari partisipan kita. Itu pertanyaannya terkait dengan mensukseskan program dari COB dan KRIS ini sendiri. Chris, Kira-kira Kris ya. Dari program Kris ini, bagaimana sih transformasi digital yang dilakukan dari PBM IHC untuk mensukseskan program dari COB dan Kris ini? ya, ya, terima kasih. Jadi digitalisasi adalah satu keharusan ya yang nggak bisa ditawar lagi. Memang kami di IHC karena lahir dari ibu dan bapak yang beda-beda ya, masing-masing rumah sakit pada umumnya udah punya sistem sendiri. Ada sistem dari Pertamina, ada sistem dari kita tuh ada dari pelabuhan, ada dari Krakatau, dari masing-masing sudah punya sistem digitalisasi sendiri-sendiri. Nah, kami sekarang yang sedang kami kembangkan adalah bagaimana mengintegrasikan sistem tersebut. Jadi kami memang sedang mempersiapkan ada dua besar, yaitu dari segi back end dan front end-nya. Kalau back end-nya kita menyiapkan SAP. Nah, SAP ini kita sudah ada beberapa rumah sakit besar yang sebagai percontohan yang kita akan go live. Go live baru satu di Bali, tapi masih dalam percobaan. Yang berikutnya adalah rumah sakit flagship kita seperti RSPP, seperti rumah sakit Pelni itu nanti akan dalam waktu dekat SAP ini akan kita manfaatkan. Terus yang satu lagi adalah front end. Nah, front end itu adalah bentuknya adalah electronic medical record. Nah, di sini kami masih punya tantangan yaitu kerahasiaan data. Nah, itu kan kami harus harus jaga betul privacy ini sehingga ini sekarang sedang berkembang. Jadi mohon doanya saja mudah-mudahan IHC dalam ya 2 sampai 5 tahun ke depan kita punya rencana IPO tahun 2028. Nah, itu salah satu tadi sudah disebut oleh Pak Tulus bahwa kami juga berproses dengan adanya corporate action. Corporate action ini adalah berupa bagaimana strategic partner bisa kita minta dukungan juga sehingga kegiatan-kegiatan untuk standarisasi rumah sakit bahkan kalau bisa melebihi apa yang selama ini kita sudah punya. Nah, ini bisa membantu masyarakat juga untuk proses-proses berikutnya gitu ya. Itu jadi digitalisasi buat kami adalah penting untuk mendukung KRIS dan tadi dengan COB tadi. Itu Mbak 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 Gaby. Baik, terima kasih Bu Lia atas penjelasannya. Baik, mungkin dari Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan tambahan lain kepada Ibu Lia? Baik, ini ada pertanyaan Bu Lia dari Pak Satria. Kira-kira apakah ada progres dari rencana integrasi data kesehatan pasien dan rumah sakit yang diusung dari Pak Menteri Kesehatan? Dan bagaimana implementasi KRIS secara satu sistem ini akan membantu hal tersebut ya Bu ya? Ya, terima kasih bahwa kami memang sedang persiapan, memang betul kami sedang persiapan, bahkan kami tiap bulannya ini ada review ya untuk persiapan KRIS dan juga kalau COB kami sudah lama ya, bukan sudah lama, sudah mulai ya. Artinya itu masih bisa kita sambil berjalan. Tapi kalau KRIS ini karena menyangkut fisik dan budget, kami sekarang sudah punya bahkan dalam rencana keuangan pun anggaran kita sudah masukkan bahwa setiap rumah sakit di 36, 37, 36 rumah sakit kami sudah harus memenuhi standar tersebut. Jadi apabila rumah sakit masih belum, kami akan push untuk mereka mengikuti aturan-aturan atau standar yang ada. Kami saat ini mungkin kesiapannya adalah sekitar mungkin hampir 80% ya sudah mulai. Dan kalaupun misalnya ruangan itu tidak bisa dibuat sesegera mungkin, tempat tidurnya kami kurangi gitu.
Jadi ada yang misalnya tempat tidurnya lebih dari 4, kami akan mengeluarkan satu tempat tidur di sana untuk kami create untuk menjadi ruangan yang lebih lebih lebar gitu ya jaraknya kan tadi kan kalau kita lihat standar 12 itu antara lain juga jarak antara tempat tidur. Nah, jadi kita akan menyesuaikan dan untuk tempat tidur kris di IHC bisa saja ada yang tempat tidurnya 2, tempat tidur 3, tempat tidur 4. Jadi bukan semuanya 4 gitu. Jadi kami tetap akan memfasilitasi teman-teman yang ingin punya privacy lebih. Misalnya 2 tempat tidur pun masih ada yang tempat tidur kris gitu. Jadi tidak usah khawatir. Mudah-mudahan sih. Mohon doanya sekali lagi bahwa IHC bisa menjalankan tugas-tugasnya dan memperbaiki standarnya supaya sama ya, sama baiknya dengan rumah sakit internasional lain. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bu Lia. Mungkin dari Bapak Ibu, apakah ada tambahan pertanyaan lagi? Jadi saya bisa tanya nggak? Boleh Pak Tulus, Ya, silahkan. dokter, Bu Dokter, iya saya Ya, ini banget ya. Jadi tadi saya sebenarnya mau tanya, coba udah dijawab Bu Dokter tadi udah sampaikan juga bahwa IPO-nya tahun 2028 kira-kira Bu ya. iya, iya. Karena memang memang ini lagi tunggu-tunggu juga Bu Dokter. Nah, tapi yang saya mau tanyakan Bu Dokter, karena waktu saya di BNI Sekuritas itu, saya tuh apa kita kerjakan ini juga Bu, apa istilahnya yang apa yang KEK Sanur itu Bu Hmm, Dokter. hmm. Nah itu sudah sampai mana prosesnya Bu? Sama Ya, siapa apa ini partnershipnya Bu ya? ya. Jadi untuk yang KEK Sanur, kami kebetulan jadi tenan dari HIN ya. Jadi salah Ya. satunya kita punya Bali International Hospital yang sekarang ini sedang berjalan prosesnya hampir 80% secara fisik selesai. Kemudian karena ini masih harus ada masalah perizinan, kebetulan kita juga ada eh, apa namanya penggunaan radioterapi nantinya yang juga butuh waktu dan kemudian juga kita karena diminta untuk benar-benar jadi internasional, tentu ini jadi banyak persyaratannya. Antara lain Hmm. adalah fasilitas ya, fasilitas alat-alat yang harus lebih tinggi daripada standar nasional, kemudian juga SDM. Jadi kami saat ini mengirimkan banyak perawat dan dokter keluar juga untuk belajar. Kemudian juga ada beberapa konsultan ya, antara lain yang kami sudah kerjakan selama ini seperti dari Mayo, kemudian ada juga dari Singapura, kemudian ada dari Australia dan untuk yang strategic partner itu salah satunya adalah dari Hong Kong yang insya Allah kami dalam RUPS sebetulnya sudah sepakat ya, tinggal menunggu beberapa ketentuan administrasi. Mudah-mudahan di bulan Juli ini kami sudah mulai bekerja sama dengan mitra strategis tersebut. Nah, jadi Hmm. ini mitra strategisnya adalah INA Swires. Jadi dia bukan benar-benar luar negeri semua, sebetulnya adalah INA Swires. Jadi ada INA-nya sebagian dan kemudian ada Swire-nya dan tujuannya adalah untuk mempercepat tadi Pak proses IPO. Jadi artinya Ya. kita punya tenaga, ya kita kita memang kita tahu bahwa tenaga Indonesia ini sudah mumpuni juga. Hanya Ya. sedikit saja yang perlu dioles adalah culture mungkin ya. Bagaimana kita Ya. bisa melayani dengan baik itu saja. Jadi kami akan menggabungkan kemampuan dari kami Indonesia ini dengan beberapa apa Hmm. narasumber luar dan di Bali sendiri juga beberapa direksinya juga dari luar ya dari Singapura yang tujuannya bukan bukan hanya untuk mempercepat tapi juga gimana caranya nanti suatu hari nanti kayak Malaysia Pak ya. Dulu kan kita Ya. belajar orang Malaysia datang atau kita bahkan tapi suatu saat Malaysia udah lepas kita dengan cepat gitu menerima perubahan tersebut dan akhirnya kita bisa bertransformasi menjadi yang lebih baik lagi. Itu seperti itu Pak. Ya. Mungkin Mudah-mudahan saya nanti pertanyaan. jangan lupa Bapak datang ke Bali ya Pak ya. Iya, Insya iya. Allah kita mudah-mudahan di awal 2025 kita sudah operasional full. Ya. Tapi yang sekarang ini ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan juga terhadap BIH tersebut. Mohon Ya. dukungan. Kami tunggu apa undangan dari Bu Lia aja. Nah, Siap, siap pertanyaan Pak. pertanyaan lanjutan bisa nggak Bu ya? Pertanyaan lanjutannya adalah eh, kalau kita bandingkan dengan Penang ya Bu ya, Penang Iya, iya, itu kan murah sekali ya. Dan saya pernah punya pengalaman sama teman juga, dia punya apa dia dia apa dia pasien yang katup jantungnya Bu dioperasi, ya kan? Itu biayanya setengah dari yang di Jakarta menurut info di beliau ya. Dan sampai iya. sekarang masih bisa ini. Nah, itu kira-kira nanti ke depannya seperti apa, Bu? Itu yang pertama. Yang kedua mungkin agak agak sensitif atau apa ini, Bu ya. Ini mengenai apa kebijakan dokter asing ini, Bu. Ya kadang-kadang orang Indonesia ini kan kalau nggak dokter asing, kalau ya kan agak kurang percaya ya. Padahal kalau kita lihat apa yang terjadi dengan, mohon maaf nih Pak Prabowo kan bisa apa sembuh juga apa bagus banget itu kan.
Nah ini kira-kira kebijakan dengan dokter asing itu ada nggak nanti Bu ya? Karena kalau saya nggak tahu apa di Malaysia itu bisa dokter asing bisa beroperasi atau gimana itu Bu? Nah ini kira-kira gimana nanti Bu dokternya? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Pertanyaannya seru nih ya. Jadi yang pertama itu tadi tentang obat, Pak. Betul, Pak. Jadi obat dan alat kesehatan di Indonesia ini mahal kalau menurut saya. Dan bahkan kalau dari data Kementerian Kesehatan menyatakan ada yang sampai 5 kali lebih mahal daripada negara luar gitu. Contohlah Ya, tetangga kita Malaysia. Tapi ya, belakangan Pak Menteri Kesehatan kan juga sudah meminta bahwa industri farmasi itu gimana caranya harus menurunkan. Entah itu ya, jangan dijadikan, kita sih inginnya jangan alat kesehatan itu dijadikan barang mewah ya Pak. Kalau ya, barang mewah kan ya, pajaknya juga lumayan gitu. Nah, ini yang ya, ya kami sih di kesehatan sangat berkeinginan untuk menurunkan biaya terutama biaya farmasi dan alat kesehatan. Kita tidak menaikkan tarif berdasarkan kira-kira kan Pak. Kita tentu harus melihat berapa besar biaya operasional yang dibutuhkan termasuk membeli material. Nah, once harga tersebut bisa ditekan, itu akan sangat membantu kami. Makanya IHC sekarang kita punya formularium sendiri, Pak. Sampai kami hmm, membuat pemaksaan gitu ya, setengah paksa hmm, kepada dokter-dokter bahwa ada formularium nasional yang kita pakai, kemudian ada juga yang kedua adalah formularium dari IHC sendiri, Pak. Jadi kami menselek ya dari seluruh jumlah obat, alat kesehatan dengan membuat kita membuat ada yang namanya standar ya, standar yang medium yang kita pilih, tentu tidak yang jelek, kita ambil yang standar dan kemudian mungkin ada beberapa yang eksekutif tapi itu sangat terbatas. Itu yang kami lakukan, Pak. Mau nggak mau ya karena tidak mungkin kami menggunakan obat-obat atau alat kesehatan dengan tarif yang terlalu rendah, tapi hmm, kita tentu harus mengembangkan juga hmm, untuk pelayanan berikutnya. Itu pertanyaan pertama, Pak. Jadi mudah-mudahan saja kami berharap justru peraturan pemerintah tahun 2025 ini lebih difokuskan ya, kepada bagaimana penurunan harga obat dan juga harga alat-alat kesehatan dan alat medik. Kemudian kedua tentang dokter asing. Jadi betul Pak, kenapa ada perbedaan sebetulnya? Jadi ini diawali dari memang pendidikan itu agak berbeda Pak. ya, Kalau di Indonesia dulu kita kenal bahwa dokter itu kan dasarnya tuh yang besar. Jadi saya dokter bedah. Nah, dokter bedah itu kita belajar bedah, semua bedah kita pelajari. Nanti baru kita belajar lebih subspesialis lagi. Kita lebih kecil, lebih kecil. Nah, sekarang kalau di luar negeri, mereka itu lebih belajar banyak yang sudah ke ujungnya, Pak. Udah belajar ke hmm, subspesialis atau super spesialisnya. Manakala mereka mau masuk ke Indonesia, maka harus ada penyesuaian. Nah, ada sebagian teman-teman bilang bahwa nanti kalau dokter bedah itu praktek, nanti dia hanya menguasai yang kecil, sementara yang lain kok dia nggak kuasai, nanti pasiennya datang tetap ke dia juga. Nah, sebetulnya ada unsur di mana ingin melindungi pasien juga gitu ya. Tapi ya itu yang kami selalu hari-hari dalam 2 tahun ini kami selalu mendekati dokter-dokter, namanya ada kolegium Kementerian Kesehatan untuk memberikan informasi bahwa untuk dokter-dokter yang diterima di IHC itu hanya berlaku di IHC saja. Jadi tidak berlaku untuk di luar gitu. Jadi kami akan coba kontrol dengan kemampuan mereka masing-masing. Dan ini juga tentu harus lewat izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari kolegium dari profesi. Jadi itu yang kami lakukan. Memang sesuatu yang baru tidak mudah ya Pak ya. Nah, untuk rumah sakitnya, kalau zaman-zaman dulu Pak, ada sebenarnya adaptasi itu udah berjalan. Udah lama sebetulnya. Cuman karena ini mungkin mengemuka sejak beberapa waktu terakhir, itu sepertinya jadi salah hal-hal yang ya dokter asing dan dokter Indonesia sebenarnya bisa bekerja sama itu aja prinsipnya. Tapi kita hanya meluruskan fak-fak mana atau bagian-bagian mana yang boleh dikerjakan di Indonesia, mana yang tidak. Mungkin itu yang diatur nanti oleh komite medik kami nanti. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. ya. Baik, makasih banyak dokter. Baik, terima kasih Bu Lia atas penjelasannya. Mungkin eh, kalau memang dari teman-teman Bahana tidak ada pertanyaan lebih lanjut lagi kepada Bu Dokter Lia, mungkin kita bisa lanjut ke resume hari ini ya Bu ya terkait dengan diskusi kita. Dari diskusi kita tadi yang bisa aku ambil adalah bahwa implementasi kebijakan pemerintah ini terkait dengan KRIS dan juga COB itu sangat berdampak positif terhadap bisnis rumah sakit sendiri, terutama pada PBMIAC. Di mana khususnya untuk COB, tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa COB ini dapat membantu pasien-pasien yang mungkin sebelumnya tidak mampu untuk
em, apa namanya untuk beberapa layanan gitu ya sehingga diperlukan adanya top up ini bisa dibantu dari sisi asuransi kesehatan dan hal ini juga membantu dari sisi rumah sakit untuk meningkatkan pelayanannya sebab dari pasien-pasien juga dapat istilahnya sudah dapat eh, membantu di mana pasien-pasien ini sudah dapat afford di eh, pelayanan rumah sakitnya sendiri gitu. Selain itu juga dari IHC sudah melakukan transformasi transformasi digital untuk mensukseskan program rumah sakit COB dan KRIS ini. Lalu selain itu juga dari PBMIHC juga sebelumnya sudah melakukan partnership kepada beberapa rumah sakit di luar yang dimana ini hal ini membantu dari PBMIHC untuk meningkatkan pelayanannya juga. Selain itu juga seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Tulus terdapat concern mungkin dari sisi dokter atau mungkin pelayan rumah sakit sendiri, di mana dari beberapa pasien itu memang sepertinya lebih satisfied apabila dilayani oleh dokter yang pendidikannya dari luar. Tapi sebetulnya hal ini dapat dibilang dari PBMIHC ini memberikan upaya yang sangat maksimal untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien, baik mungkin yang pendidikannya dari dalam negeri maupun dari luar negeri juga. Mungkin kira-kira seperti itu rangkuman daripada diskusi kita pada hari ini terkait dengan dampak kebijakan pemerintah terhadap infrastruktur kesehatan Indonesia. Mungkin dari Bu Lia dan Pak Tulus, apabila ada tambahan lebih lanjut terkait dengan diskusi ini. Ya, kalau dari saya mungkin saya mohon bantuan dan dukungan dari kita ya sesama pelaku industri kesehatan atau mensupporting industri kesehatan agar kita bisa jadi satu ekosistem yang baik. Sebab saya yakin kalau kita bekerja hanya sendiri-sendiri itu lama waktunya untuk maju. Tapi kalau kita sudah punya ekosistem kesehatan, baik itu pelayanannya dilakukan oleh rumah sakit, nanti supportingnya mungkin oleh teman-teman di luar rumah sakit yang mendukung, saya yakin itu akan cepat sekali kemajuan. Mungkin itu aja saya mohon bantuan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lia. Tentu dari kami, sehubungan kami juga dari ekosistem asuransi ya Bu ya, dari induk kami yaitu AFG, pasti kami berusaha usaha yang sebaik mungkin untuk memberikan dukungan kepada rumah sakit, industri rumah sakit. Mungkin dari Pak Tulus, apakah ada tambahan Pak? Halo. Iya Pak Tulus. Ya, jadi terima kasih sekali lagi Bu Lia. Eh, apa memang benar suatu healthcare itu mesti dibentuk dalam satu ekosistem Bu ya. Kalau sepotong-sepotong akhirnya biaya mahal kan gitu kan Bu ya. Dan affordability-nya akhirnya jadi susah. Jadi terima kasih banyak Bu atas bantuan kehadirannya. Kami dari Bahana Sekuritas siap untuk membantu Bu untuk sampai ke IPO nanti. Terima kasih, Itu yang Pak. paling Terima penting kasih. itu, Bu. Iya. Karena saya lihat itu milestone-nya sudah dibentuk, investment story-nya sudah dibentuk, tinggal nanti timingnya aja, Bu. Dari kami terima kasih sekali lagi atas kesempatan kehadiran Ibu sebagai pembicara di webinar ini. Ya, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Tulus, terima kasih Ibu Lia atas waktunya yang sudah disempatkan untuk menyampaikan materi pada hari ini. Mungkin saya dari Gabriela Dina dari Investment Banking Bahana Sekuritas dapat menutup meeting dan webinar pada hari ini ya Bu Lia ya. Terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktunya. Selamat pagi. Selamat Selamat pagi, pagi. Ya, terima selamat pagi kasih Bu Dokter. waktunya. Terima Ya, kasih selamat banyak pagi. atas waktunya. Terima Terima kasih kasih banyak semuanya. Bu Dokter. Terima Pagi. kasih. Mari. Mohon izin Bu Dokter. Ya, nanti kapan-kapan Sehat kita selalu. ngobrol ya, Pak. Iya Bu. Ya, Siap. nanti saya hubungin Bu ya sama Pak Budi Siap. juga. Ah, Ya, Pak. Pak Monggo, Budi Pak. Legowo. Namanya aja udah Legowo Bu ya. Bisa. Baik, terima kasih banyak, Pak. Terima Terima kasih, kasih Pak. Bu. Terima kasih, Mbak Terima Gaby, kasih. Mbak Yolanda, dan Izin live Bu. semuanya. Ya, terima kasih. Izin live, Assalamualaikum selamat warahmatullahi Ya. pagi. wabarakatuh.